Ya pemirsa, Launchstock kali ini kita akan membahas mengenai topik ojek online versus pengkolan. Dan bersama kita sudah bergabung Deputi Gubernur DKI Bidang Industri Perdagangan dan Transportasi Sutanto Suhodo nanti di Balai Kota ya. Di Balai Kota ya langsung, dan Sekretaris Organda Ateng Aryono. Ya, selamat siang Pak Ateng. Selamat siang. Ateng, selamat siang. Bagaimana kemarin tanggapan Organda mengenai respon dari Gubernur DKI Jakarta ya, yang mengatakan bahwa Gojek ini seharusnya legal. Nah, ini bagaimana nih? Ya, jadi begini, semestinya saya sependapat dengan teman-teman di DPD Organda DKI, cabutan dari DPP Organda. Nah, sependapat dengan mereka bahwa semestinya Pak Gubernur ataupun siapapun otoritas dimanapun di Indonesia ini untuk berpikir serius dulu sebelum menyatakan bahwa ojek itu adalah angkutan umum yang legal. Apa aja faktor yang membuat harus berpikir itu apa saja sih? Karena faktanya begini, kalau kita melihat dari sisi legalnya, sisi legal itu kita mengacu pada Undang-Undang Lalu Lintas, Undang-Undang Nomor tahun 2009 ya, Undang-Undang 22 tahun 2009, kemudian Peraturan Pemerintah 74 tahun 2014, itu acuan-acuan kita di angkutan umum, ya kan? Nah, di situ sama sekali tidak dicantumkan bahwa angkutan kendaraan roda 2 adalah angkutan umum. Itu satu, ya, yang paling mendasar. Tapi kan ojek berarti juga enggak, Pak? Betul, memang ojek itu bukan. Ojek bukan angkutan umum. Tapi selama ojek itu kemudian kan ini menjadi kelihatan marak ketika kemudian ada pihak yang memanfaatkan apps untuk penggunaan kontak si ojek dengan end user gitu kan. Itu yang kelihatan jadi marak kan. Nah, tetap apapun, mau dia berbasis app, mau berbasis apapun, mestinya tetap tidak layak. Ojek itu bukan angkutan. Hanya saja di kota besar seperti Jakarta yang kelihatannya menggunakan legitimasi dari kemacetan gitu ya. Kemudian roda 2 itu bisa nyelip-nyelip gitu kan. Nah, itu menjadi seolah-olah sah menggunakan itu sebagai angkutan umum. Padahal sama sekali bukan. Oke, Pak Ateng, tapi kalau ini berarti alasan dari DPD Organda ya, begitu ya, dari teman-teman di Organda ini tidak setuju dengan dilegalkannya hanya karena masalah undang-undang aja. Sekarang kan mau diubah undang-undangnya kalau itu betul mau dilegalkan. Ya, tapi tentu ketika akan mengubah itu faktornya bukan hanya sekedar bahwa itu kemudian eksis kemudian itu diserap kan begitu kan. Mestinya sebelum itu dilihat, mestinya lihatnya seperti ini dulu. Kota Jakarta, kalau kita lihat dari sisi apanya, mungkin dari sisi kemacetan itu menjawab kemacetan seolah-olah begitu. Ya, jawaban itu mestinya angkutan umumnya dulu yang semuanya mesti dibenahi, ya kan, angkutan umum dibenahi, kemudian kemacetannya diatasi. Nah, dua hal itu kalau itu dilakukan, maka akan bersama-sama angkutan umum yang ada ini akan menjadi sesuatu solusi yang baik buat seluruh pengguna. Kalau untuk pembenahan angkutan umum itu, apakah bukan dikembalikan ke Organda ataupun juga ke organisasi masing-masing? Organda adalah pelaku sebagai asosiasi pengusaha angkutan. Itu Organda, ya. Tetapi kami ini di angkutan umum, ya, pada sungguhnya itu benar-benar diatur, 100% diatur oleh ketentuan, oleh aturan-aturan dan sebagainya, melalui otoritas tentunya. Nah, ini yang mestinya menjadi dasar, sehingga kami yang sudah eksis ini mestinya dilihat juga gitu kan, perjuangan sekian waktu, sekian tahun untuk melihat dengan segala perkembangan, dengan segala ketidaknyamanan yang dialami oleh siapapun itu, ataupun juga dengan segala kekurangan, tapi juga ada kelebihan juga kan, faktanya gitu kan. Nah, ini yang mestinya dilihat. Tapi tanggapan teman-teman Organda sendiri dengan adanya Gojek akhir-akhir ini seperti apa sih sebenarnya, Mas? Kalau sesungguhnya kalau kita ngomong Gojek itu kan sebetulnya kan hanya karena aplikasinya kan. Untuk aplikasinya nggak ada persoalan kan. Yang jadi persoalan apa? Ya ojeknya. Ojeknya, artinya semua ojek jadi persoalan. Jadi gini, untuk Organda. Ya sesungguhnya ojek itu ketika dia berjalan sebagai angkutan lingkungan yang kecil, ya, membantu kan, itu angkutan lingkungan kecil, itu mungkin masih menjadi sesuatu yang sifatnya sporadik ya. Udahlah, lokal tertentu. Itu mungkin jadi substitusi di level-level kecil gitu, di lingkungan tadi. Tetapi kemudian ketika akhirnya menjadi angkutan itu seolah-olah dimasalkan, sekarang kan ada kan, yang saya dengar dari mass media juga,
perjalanan kemanapun 10.000 gitu. Ya kan? Berarti kalau udah kemanapun kan bukan lingkungan lagi. Dari pojok Jakarta manapun melintas Jakarta itu 10.000 gitu. Nah ini menjadi satu skala bahwa itu angkutan umum. Jadi ini gitu. merusak tarif pasar istilahnya. Bukan gitu ya? sekedar tarif, kan kemudian itu bukan sekedar akhirnya kita seperti itu, tetapi marilah itu ditata yang benar dulu, ditata yang benar. Kalau bahwa setelah akhirnya dari kajian dan keseluruhan itu memang Jakarta itu menjadi tanda kutip ya, sedikit mundur dengan artian melegalkan ojek begitu, maka ya lain-lain perkara. Tapi kalau kemudian dari hasil kajian ini dengan melihat tadi yang saya sampaikan tadi, mestinya tidak itu dilakukan kemudian melegalkan. Baik. Melegalkan bukan satu jalan keluar tentunya. Baik Pak Ateng, kita akan kemudian nanti menanyakan kepada Deputi Gubernur DKI Bidang Transportasi, ada Pak Sutanto Suhodo, nanti Silakan. kita tanyakan rencana apa betul nih melegalkan ojek online ini. Kita akan bahas itu di segmen selanjutnya. Pemirsa tetap bersama kami di Lunch Talk.